Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok struktur data IFE. Kali ini kami ingin mempresentasikan tentang cara mencetak linked list berkepala dan ekor. Ya, jadi David langsung aja. Langsung saja, perkenalkan nama saya David Septiawan, NIM 123200133. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana logika mencetak list dari belakang. Logika sederhananya itu begini, kita akan menukar node awal sama akhir, kemudian menukar yang tadinya menunjuk ke node ini menunjuk ke yang lebih besar, nanti kita ubah dari yang lebih besar menunjuk ke lebih kecil. Algoritmanya seperti ini. Kita membuat function cetak terbalik, kemudian deklarasikan ekor dan bantu dengan tipe PTR. Kemudian kita deklarasikan ekor sama dengan awal. Ini ekor sama dengan awal. Kemudian awal sama dengan akhir. Awalnya jadi akhir. Kemudian kita masuk ke perulangan duel. Bantu sama dengan ekor. Ada pointer baru namanya bantu. Bantu itu sama dengan ekor. Ekornya di sini. Kemudian masuk ke perulangan while. Kondisinya ketika node yang ditunjuk oleh bantu tidak sama dengan akhir, maka lakukan perulangan ini. Node yang ditunjuk oleh bantu kan ini 20. Node ini berarti bukan node akhir. Kita lakukan bantu sama dengan node yang ditunjuk oleh bantu. Ke sini node yang ditunjuk oleh bantu. Kemudian kita cari tahu lagi apakah node yang ditunjuk oleh bantu itu masih tidak sama dengan akhir. Masih kan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Bantu sama dengan node yang ditunjuk oleh bantu. Ke sini kita ulangi sampai nilai yang ditunjuk oleh bantu itu sama dengan akhir. Nah, nilai yang ditunjuk oleh bantu itu akhir. Kemudian kita keluar dari perulangan while, nilai yang ditunjuk oleh akhir sama dengan bantu. Tadi kan nilai yang ditunjuk akhir kan 0 kan, ini kan akhir. Kemudian kita buat nilai yang ditunjuk oleh akhir ini adalah bantu. Nah, kalau sudah seperti ini kita ke while, apakah akhir kondisinya ketika akhir tidak sama dengan ekor, maka ulangi lagi seperti awal, kita masuk ke do lagi. Apakah akhir tidak sama dengan ekor? Ya, benar ya. Kita ke atas, bantu sama dengan ekor. Bukan. Akhir sama dengan bantu. Kemudian kita ulangi lagi. Bantu sama dengan ekor. Kemudian nilai yang ditunjuk oleh bantu kita ulang sampai nilai yang ditunjuk oleh bantu itu akhir. Nih, nilai yang ditunjuk oleh bantu itu akhir. Kemudian kita pindahkan akhir itu adalah nilai yang ditunjuk oleh akhir. Nah, nilai yang ditunjuk oleh akhir itu bantu, kemudian akhir dipindah ke sini, terus seperti itu sampai akhirnya itu adalah sama dengan ekor. Nah, akhir sama dengan ekor. Kita keluar dari perulangan duel, kemudian nilai yang ditunjuk oleh akhir sama dengan 0. Kalau nilai yang ditunjuk oleh akhir kan sama
kalau nilai yang ditunjuk oleh akhir itu 0, berarti kan itu not akhir kan. Kita cetak jadi seperti ini. Tinggal masuk ke cetak. Jika well, kondisinya ketika bantu tidak sama dengan 0, maka si out kan bantu nilai dari bantu. Bantunya kan sama dengan awal. Bantu sama dengan awal. Kemudian kita cetak ini, kemudian ulangi lagi sampai bantunya itu 0. Seperti ini. Nilai yang ditunjuk oleh bantu sama dengan bantu. Kita cetak, nilai yang ditunjuk oleh bantu, cetak. Seperti ini kita simulasikan, sudah ada 5 not yang saya inputkan tadi, kita akan mencetak dari belakang. Seperti itu. Kemudian persoalan yang kedua adalah apa fungsinya membalik pointer-pointer. Fungsinya membalik pointer-pointer ini adalah untuk membantu kita memindahkan not yang ditunjuk oleh setiap not ini. Jadi kita nanti bisa mengurutkan list ini sesuai dengan yang kita mau dari depan atau dari belakang, membalikannya. Kemudian dengan menggunakan pointer ini, jadi kita tidak perlu menyimpan nilai dari not ini di variabel lain, sehingga bisa hemat memori gitulah. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan dari Nanda atau Faki. Saya persilakan. Ya, Mas David, saya mau bertanya. Ya, gimana? Pertanyaannya yaitu, apa fungsi perulangan will di dalam do will untuk memindah pointer bantu agar not yang ditunjuk pointer bantu adalah not akhir? Apa fungsi perulangan while ini ya di dalam do while? Oke. Iya. Fungsinya while ini untuk memindahkan pointer bantu agar yang ditunjuk pointer bantu itu adalah akhir. Tadinya kan seperti ini. Di awal kan bantunya sama dengan ekor di sini. Kemudian diulangi masuk ke perulangan while sampai nilai yang ditunjuk oleh not bantu ini adalah akhir. Pakai ini, bantu sama dengan not yang ditunjuk oleh bantu. Ini bantu, terus not yang ditunjuk oleh bantu kan ini. Jadi bantunya ke sini, terus sampai not yang ditunjuk oleh bantu itu akhir. Begitu Mas Faki. Cukup untuk jawabannya, saya memuaskan. Saya mau bertanya. Baik, gimana Mas Fawas? Apa fungsi pointer ekor saat melakukan pembalikan pointer? Fungsi pointer ekor ini ya. Pointer ekor ini fungsinya itu untuk membalik not awal sama akhir. Jadi yang tadinya awal itu di sini jadi di belakang sini. Kemudian akhirnya ini nanti pindah ke sini. Sama kayak kalau kita mau menukar isi dari dua variabel kan
kita butuh variabel ketiga buat variabel kosong buat menampungnya itu biar bisa ditukar. Begitu Mas Nanda. Baik, makasih jawabannya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Mas Nanda. Silakan. Baik. Saya akan menjelaskan tentang fungsi poin-poin tentang fungsi linked list, kepala, dan ekor. Nah, jadi ini udah ada contoh program sisip tengah. Jadi sisip tengah itu kita tidak bisa hanya menginputkan hanya satu nilai pada linked list karena nanti dia akan error. Jadi di sini udah ada 3 nilai linked list dan kepala dan ekor ini dia cuma menjadi node pembantu. Nah, di sini ada tipe PTR NB bantu. Ini kita mengalokasikan node-nya. Lalu NB, info, IB. Nah, jadi misalkan NB yang kita masukkan ini adalah 25. Lalu NB next-nya itu 0. Karena dia belum masuk ke linked list yang di atas. Lalu bantu itu sama dengan kepala. Itu node pertama. Lalu kita masuk pada perulangan. Yaitu while bantu next info kurang dari IB. Nah, IB ini adalah nilai yang ada pada NB, yaitu 25. Berarti 10 itu kurang dari 25. Berarti benar. Lalu dia bantu next. Dia pindah. Itu artinya pindah ke node selanjutnya. Lalu kita lihat ini 20 itu kecil dari 25. Berarti masih benar. Lalu kita next. Kemudian kita lihat 30 ini tidak kurang dari 25. Artinya false. Makanya yang ini tadi tidak dilanjutkan. Makanya bantu itu sebelumnya terhubung ke 30, sekarang dia pindah ke 25. Jadi node kepala itu harus lebih kecil dari angka yang ada pada linked list. Sementara ekor itu harus lebih besar dari linked list. Lalu dari poin pertanyaannya saya yaitu apa fungsi dari linked list, kepala, dan ekor? Jadi penyisipan dan penghapusan itu selalu terjadi di tengah. Sehingga tidak perlu melakukan penyisipan dari depan atau belakang. Jadi program itu menjadi semakin singkat. Lalu alokasi penggunaan memori dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan dan penambahan data maupun penghapusan data relatif lebih cepat. Itu sekian yang dapat saya sampaikan. Apa ada yang ingin bertanya? Saya, Mas Nanda. Boleh, Mas David. Itu kan tadi node kepala sama ekor itu kan itu node dummy. Itu maksudnya apa? Node dummy itu maksudnya gimana? Jadi node dummy itu adalah node semu yang letaknya ada di awal dan di akhir list. Walaupun mereka ada nilai, tapi nilai mereka tuh nggak dicetak ke dalam list yang ada di sini nih, yang di antaranya tuh. Apakah puas? Sudah, paham. Oke, terima kasih. Ada lagi?
Mungkin cukup Mas Nanda. Oh, oke. Langsung saja ke Mas Fakih untuk jelaskan. Persilakan. Ya, mohon maaf, off cam jaringannya agak kurang stabil. Ya, nggak apa-apa Mas Fakih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fakih Maga Mustafa dengan NIM 123.200. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertanyaan yang ada di struktur data. Pertanyaannya yaitu, adakah perbedaan dengan model linked list yang kita pelajari pada minggu lalu? Tentu saja saya izin share screen. Apakah sudah masuk? Udah, Mas. Ya, bentar. Nah, di sini di linked list kepala ekor ini membutuhkan dua node semu sebagai node yang ada di awal dan di akhir list. Tetapi nilai dari node tersebut tidak dicatat di dalam list. Jadi kepala dan ekor ini tidak dicatat di dalam list. Sedangkan di yang sebelumnya ini NP sama dengan dipnode malloc sisa of dipnode. Jadi yang sebelumnya ini di sana di programnya itu dikasih ruang, jadinya bisa memasukkan angka di dalamnya. Sedangkan yang di dalam ekor kepala ini tidak dapat dimasukkan. Dan selanjutnya di linked list kepala ekor hanya bisa input node di tengah, hanya bisa input node di elemen list ini. Karena apa? Karena node di awal dan di akhir diisi oleh kepala dan ekor. Sedangkan linked list yang biasa, linked list yang sebelumnya dapat memasukkan di depan, di tengah maupun di belakang yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mohon maaf. Mohon maaf agak lag sedikit tadi. Nah, di yang sebelumnya, di sebelum ekor dan kepala, di sini kita dapat menginputkan sisi tengah, di awal maupun di akhir. Nah, karena di awal, di tengah, dan di akhir tersebut masih bisa diisikan angka. Sedangkan yang di lingkar kepala dan ekor ini sudah tidak dapat diinputkan. Mungkin sekian dari pertanyaan nomor 4. Mungkin ada pertanyaan. Saya mau izin bertanya, Mas Fakih. Ya, Mas Nanda. Jadi kalau misalnya kita nginput nilai
nilai yang lebih kecil dari nilai not kepalanya itu gimana nanti? Nah, misal kita menginput nilai yang lebih kecil dari nilai yang kepala. Di sini misal min 1 ya. Kita menginputkan misal min 2. Nah, min 2 itu tidak akan masuk ke dalam list. Jadi ya min 2 itu ditolak dalam list ini. Mungkin Oh, mengerti, saya mengerti. Makasih, Mas Oki. ini ada pertanyaan selanjutnya. Sudah cukup Mas Fagi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mas Nanda. Mas. Baik, itu saja poin-poin yang dapat kami presentasikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.